Ya sempat konsultasi dan dimintai videonya juga. Ya akhirnya ya itu sikap kita. Harapannya ya ini bacaan gugatan dan jawaban. Ini kan ada dua anak, Aisyah sama Risa. Aisyah ini kan sedang sakit loh. Polemik mengenai kehidupan pribadi penyanyi Denada Tambunan belum sepenuhnya reda. Di tengah publik, namanya masih riuh menjadi perbincangan. Terutama setelah pengakuan mengejutkan soal anak sulungnya, Resa, kini muncul isu baru yang mengguncang namanya, yakni mengenai tudingan jika Denada disebut-sebut memiliki 3 orang anak. Isu Denada memiliki 3 orang anak pertama kali dihembuskan oleh pengacara senior Muarakarta Simatupang yang mengaku mengetahui seluk-beluk keluarga Denada. Sontak, tudingan Muarakarta membuat heboh, tidak terkecuali di media sosial. Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Denada angkat bicara. Lantas, benarkah Denada akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan tudingan Muarakarta yang menyebut Denada mempunyai 3 orang anak? Ya sempat konsultasi dan dimintai videonya juga. Ya akhirnya ya itu sikap kita. Kan sudah diumumkan di media. Pada intinya sikap kita sementara ya sesuai yang dituliskan itu. Untuk waktunya kapan, langkah hukumnya itu nanti ada waktunya. Intinya siapapun ya, baik itu polisi, apa pengacara, namanya subjek hukum ya sama, atau masyarakat, karena tidak ada perbedaan. Iya, kalau sikap kita itu sesuai apa yang ditulis, yang diunggah itu loh, Mbak. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, terkait masalah kapan waktunya kita melangkah, ya kan nanti dalam waktu ini kan kita lagi fokus untuk jawaban sidang dulu. Itu kalau ibaratnya mau melangkah hukum terkait masalah itu, kita kemarin bahas ya dalam waktu dekat ini masih apa yang dituliskan itu langkah kita masih ada. Terkait masalah kenal atau enggak itu kan di luar konteks, Pak. Yang penting kan siapa yang bicara. Ya dia tetap Denada ibu yang kuat kalau menurut aku ya. Ya udah gitu aja sih. Ya tapi balik lagi kan Allah tuh akan selalu memberikan ujiannya sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah yakin ketika diberikan ujian itu bukan berarti Allah nggak suka atau benci, nggak, percayalah, yakinlah, bilang ini adalah kasih sayang Allah. Allah tuh sayang gitu. Allah tuh sayang gitu. Sayang banget Allah itu sama Dena tuh sayang banget. Oke. Meski sudah dibantah oleh manajemen Denada mengenai tuduhan memiliki 3 orang anak, Denada belum buka suara untuk menepis sendiri tudingan miring yang dialamatkan padanya. Sampai kini, Denada hilang dari keriuhan media sosial, juga tidak terlihat di layar kaca. Menanggapi keberadaan Denada saat ini, baik pengacara Denada maupun manajernya kompak menyebut jika Denada sedang berada di Singapura menjenguk putrinya yang sedang sakit. Belakangan terungkap jika Denada ke Singapura bukan hanya merawat putrinya, Aisyah, tetapi juga membawa misi lain, yakni membicarakan Resa, anak yang sudah diakuinya pada Aisyah. Kini, publik dibuat penasaran seperti apa respons Aisyah terhadap Resa dan benarkah Denada ingin mempertemukan 2 anaknya, Aisyah dan Resa? Ini kan ada 2 anak, Aisyah sama Resa. Aisyah ini kan sedang sakit, Pak.
Jadi kan Mbak Dena ini kan lebih mengutamakan ini dulu, bukan karena apa? Ya memang seharusnya ini posisi urgent kan ya bukan hal yang aneh kan, bukan hal yang apa ya? Ya memang ini harus dulu kan anak ini, masalah pengobatan ini. Ada apa-apa gimana kan ya? Sekarang Dena lagi ada di Singapura. Oh, Di Singapura juga dalam rangka emang diagendakan untuk ya check up Aisyah, dan juga memang ini dia sekaligus pengen ngobrol sama Aisyah, memberitahu Aisyah ya seperti yang aku udah beritakan juga, maksudnya informasikan ke media kemarin juga ada beberapa teman-teman media juga aku beritahu bahwa ya memang keadaannya agenda Denada ke Singapura itu memang untuk menemani Aisyah check up dan juga ngobrol sama Aisyah tentang Big Brother-nya. Responnya Aisyah aku nggak tahu detailnya ya, tapi aku bisa ngebayangin sih, maksudnya wah Aisyah pasti excited banget gitu, dan Denada tuh pengen banget mempertemukan Aisyah dengan anaknya, Big Brother-nya Aisyah, pengen banget mempertemukan mereka berdua. Hubungan Denada dengan Resa disebut-sebut masih renggang. Tuntutan Resa pada Denada mengenai pengakuan tertulis dikabarkan belum dipenuhi Denada. Berkaca dari hubungan keduanya yang masih berjarak, Resa masih melanjutkan gugatannya mengenai tuntutan 7 miliar di pengadilan yang rencananya akan kembali digelar pada tanggal 11 Februari besok. Pengakuan terbuka yang disampaikan Denada mengenai Resa yang diakuinya sebagai anak kandung belum lama ini tidak sepenuhnya membuat Resa luluh dan mencabut gugatannya di pengadilan. Lantas, akankah permasalahan ibu dan anak itu benar-benar hanya dapat diselesaikan di pengadilan? Dan sudah sejauh mana gugatan Resa terhadap Denada di pengadilan? Tanggal 11 besok. Harapannya ya ini pembacaan gugatan dan jawaban. Iya, masih ada kan itu permintaan itu. Kan kita ini bingung ya, kenapa kok ada gugatan dengan alasan katanya yang mobil kok jadi ke anak. Kan kita ini serba bingung. Kenapa sih ini kan masalah keluarga kok jadi heboh gini? Masalah datang atau enggak itu gini Mbak, kalau masalah sidang. Jadi yang datang itu boleh dia datang, boleh sama kuasa hukumnya atau satu-satu boleh kan gitu. Kalau dia tidak datang, kuasa hukumnya yang datang, kan sudah ada surat kuasa namanya. Nah, minggu depan ini, Rabu depan ini, itu kan agendanya kan masih pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan kan ya cuma baca gitu terus dikasih waktu untuk kesempatan untuk menjawab. Berarti kan ya enggak usah datang, enggak masalah. Itu bukan area aku, balik lagi itu bukan area aku tidak mau berkomentar tentang apapun yang di luar dari kapasitasku sebagai sahabat dan juga sebagai bisnis manajernya, itu aja. Manajemen aku juga pribadi sebagai orang yang selalu mendampingin dia, jatuh bangunnya dia, dari dia anaknya sakit, dari dia nggak punya uang, dari utangnya banyak yang sampai sekarang juga masih belum lunas, itu pasti aku lah mensupport dia gitu. Pasti aku mendoakan dia yang terbaik. Aku juga bilang sama dia, berkali-kali aku ngomong mengingatkan dia kayak Dan ini semua adalah kasih sayang Allah gitu. Guru aku juga berpesan gitu, banyak-banyak mengingat Allah gitulah. Apalagi nih ya, semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah, semua kasih sayang Allah, semuanya pasti adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan untuk hamba-hambanya. Pengakuan terbuka yang disampaikan Denada mengenai Resa sampai kini masih menjadi pembicaraan di media sosial. Berembus isu, jika pengakuan terbuka yang dilakukan Denada
tidak lain untuk menghindari aksi boykot yang sempat menggema. Atas desakan manajemen, Denada akhirnya menyetujui membuat pengakuan terbuka jika Resa adalah kandungnya. Menanggapi isu panas tersebut, manajer Denada akhirnya buka suara. Lantas, apa kata sang manajer mengenai adanya tekanannya dan bayang-bayang boykot yang melatar belakangi Denada membuat pengakuan terbuka di media sosialnya mengenai Resa yang diakuinya sebagai anak kandung? Dari itu balik pihak lagi manajemen. ya aku juga kemarin udah bicara juga perihal katanya video itu buat boykot segala macam, buat Biar nggak menghindari- diboykot, ya. buat menghindari dari boykot. Ya aku yakin sekali dia melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan keinginan yang besar, karena dia tahu tanggung jawabnya di akhirat itu kelak besar sekali, luar biasa sekali tanggung jawab itu yang harus dia Tanggung. berhadapan dengan Allah gitu. Gitu. Seperti yang aku ketahui ya, selama aku kenal belasan tahun sama Dena, sama ya khususnya Dena gitu. Dena itu sangat tawakal sekali sama perihal rezeki gitu. Benar-benar dia sangat tawakal karena dia tahu persis bahwa rezeki itu udah Allah atur, udah Allah berikan porsinya ke masing-masing hambanya. Dan bahkan guru aku juga sering mengingatkan kalau rezeki itu memang udah jadi milik kamu, apapun situasinya, maka rezeki itu akan sampai ke tangan kamu, apapun situasinya. Berbagai isu datang silih berganti, seperti tidak ada habisnya menghantam Denada. Bagaimana tidak, usai dituding terpaksa membuat pengakuan terbuka, kini Denada dituding tidak ingin bertemu dengan Resa usai membuat pengakuan terbuka. Ya, sampai saat ini, Denada dan Resa belum bertemu dan berbicara satu sama lain mengenai hubungannya sebagai ibu dan anak setelah membuat pengakuan terbuka. Namun yang menarik, lagi-lagi Denada memberikan tanggapan melalui orang terdekatnya, yakni manajernya, Lisna Oris. Ya, dari pernyataan manajernya, Denada membantah tudingan yang menyebut bahwa ia menolak bertemu dengan Resa. Sebaliknya, Denada sangat ingin bertemu dan memeluk putra sulungnya itu setelah 24 tahun diterlantarkan. Denada cerita sama aku banyak, tapi gini, gimana ya, ini seperti yang udah aku bilang juga di teman-teman media yang lain juga, Denada tuh sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, big brothernya Aisyah, sangat-sangat ingin gitu. Bahkan dia ungkapin, aku pengen peluk, aku pengen peluk. Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan, aku nanya juga, kamu kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku bercandain, aku pengen meluk mbak gitu. Oh iya, ya udah ayo wujudkan, aku bilang iya gitu. Dan ada juga ngajakin ketemu kok. Aku nggak tahu ya untuk perihal itu, aku nggak ngerti. Jadi ini yang setahu aku gitu ya, setelah video itu naik ya dia ngajakin ketemu. Bahkan aku as a manajemen mendorong dan mendukung Dena untuk segera bertemu sama anaknya. Mungkin lagi cari waktu, mungkin gitu loh, lagi cari waktu yang tepat. Jadi Dena masih menunggu aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.